Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja, itu harapan saya untuk seluruh teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan tetap semangat. Hari ini, tepatnya jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Stadion Bizan di Singapura, Maung Bandung atau Persib Bandung di bawah kepemimpinan pelatih Boyan Hodak akan bertarung dengan Lion City Sailors. Mereka berharap bahwa hasil pertandingan imbang saja bagi Persib sudah bisa lolos ke fase selanjutnya. Ini pertandingan di AFC Champions League 2, di mana Persib dan Sailors itu bergabung di grup G. Selain itu kan ada Bangkok United juga yang sementara berada di peringkat kedua, dan juga ada Selangor. Persib datang dengan penuh rasa percaya diri ketika ke Singapura, dan itu penting bagi Mark Klok dan kawan-kawan, karena dalam pertandingan pertama di GBLA di Gelora Bandung Lautan Api, kemenangan yang sudah di depan mata bagi Persib Bandung ketika Sadil Ramdhani mencetak gol saat itu dibuyarkan oleh Lennart Thai di menit-menit akhir, ya, yang membuat Sailors mampu mencuri 1 poin di GBLA. Dan ini tentunya tidak boleh terjadi di saat Maung Bandung itu tampil dengan harapan kalau tidak menang cukup seri. Menang akan jauh lebih bagus bagi Persib Bandung karena langsung mengunci posisi ada di atas sebagai juara grup, karena pertandingan terakhir itu menghadapi Bangkok United itu bermain di GBLA, dan saya rasa bagi pasukan Boyan Hodak ini tidak akan sulit untuk mengalahkan Bangkok United, walaupun Bangkok itu ada mengintip persis di bawah posisi Persib Bandung, ya, peringkat kedua. Tapi itu yang penting bahwa kita menang melawan Lion City Sailors, saya rasa aman, ya, buat Persib Bandung. Karena kalau dengan Bangkok United bermain di Bangkok aja, Persib Bandung bisa menang dengan 2 gol. Ya, untuk tim yang di dalamnya ada pemain timnas kita juga, Pratama Arhan. Nah, kita tidak boleh berpikir dulu ke Bangkok United, tapi yang di depan mata sekarang adalah Lion City Sailors. Ya, tidak mudah juga untuk mengalahkan Sailors yang berusaha untuk menghidupkan asa mereka, karena mereka memang ada di bawah, ya, di peringkat ketiga. Mereka berharap bisa mengalahkan Persib Bandung. Kalau mereka bisa menang, posisi mereka itu kan terbuka lagi. Memang ini agak sulit buat Sailors, tetapi mereka karena bermain di kandang coba memanfaatkan itu. Tapi kalau melihat bagaimana kebangkitan dari Persib Bandung saat tertinggal dengan 2 gol melawan Selangor, dan kemudian berbalik dengan comeback yang fantastis, saya rasa bagi Tom Hai dan kawan-kawan mereka bisa mengatasi Sailors, ya. Apalagi mereka cuma butuh dengan gol atau hasil imbang, ya. Ini tidak akan sulit bagi Persib Bandung, namun tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh menganggap remeh. Tetap fokus bagi Persib Bandung untuk menghadapi Lion City Sailors. Kehilangan fokus akan berbahaya. Kalau lihat dari materi, saya yakin, ya, apalagi dengan sudah pulihnya Federico Barba yang sempat balik ke negaranya dan sekarang sudah ikut bergabung, karena sebelumnya melawan Selangor dia mengalami masalah, ada sakit, ya, ada demam, dan itu yang membuat Federico Barba tidak bermain, dan lini belakang Persib agak terganggu dan sempat kebobolan tertinggal dengan 2 gol. Walaupun tak tahu di sana Persib punya Patrick Cardi dan juga dengan Julio Cesar yang cukup bagus memang, tetapi perlu adanya sosok dari Federico Barba. Kalau dia bermain, saya rasa ini akan aman, tapi belum tentu, ya, belum pasti, semua tergantung dari kondisi, dilihat dari situasi dan kondisi terakhir, ya, bagaimana dengan persiapan dari Barba sendiri untuk menghadapi Lion City. Tapi kalau Barba bermain atau bagaimana Boyan bermain dengan 3 back, Barba, Julio Cesar dan Patrick Cardi, tentunya oke. Kalau Barba pun belum bisa bermain, Julio dan Patricio juga tampil bagus, ya. Mungkin di kiri masih ada Eliano yang bermain dengan kakak Rudianto, tergantung dari Boyan untuk bisa melihat ini, karena masih ada Franz Putros yang bisa bermain juga di posisi belakang. Kalau bagi Eliano, saya pikir ini pemain yang serba bisa taruh di kiri, bisa taruh di kanan, ya, tergantung dengan kebutuhan tim dan juga apa yang diinginkan oleh seorang Boyan Hodak untuk bermain, mungkin dengan 4 back flat atau dengan 3 back di belakang, ya, bermain dengan 4-3-3, 4-2-3-1 atau 3-4-3. Saya pikir Persib bisa memainkan itu semua karena kedalaman skuad
bagi Persib ini mumpuni, ya. Itu yang enak. Ya, ada balance keseimbangan di antara starting 11 dan juga yang ada di bench. Sehingga bagi Boyan untuk menentukan taktik strategi dia itu gampang, enak bagi dia untuk meracik tim ini. Nah, kalau tadi saya bilang di belakang, di tengah itu sudah pasti akan ditempati oleh Mark Klok dan juga Tom Hai. Ya, di sini memang tidak ada Adam Alis yang sedang bermasalah, cedera. Adam Alis kita tahu ini pemain kunci juga, luar biasa melawan Selangor, dia mencetak gol penentu dan dia selalu ketika masuk menjadi pembeda di lapangan, ya. Dan kalaupun misalnya tidak ada Adam Alis, Persib masih punya banyak pemain di sana, ya. Kita tahu bersama mereka ada punya Luciano juga yang bisa, Agoy Kosia yang bisa ditampilkan di posisi ini, ya. Dengan mereka bertiga, oke. Sementara di depan Julian Barros, Andre Jung dan Sadil Ramdhani saya pikir akan menjadi pilihan, walaupun sebenarnya masih punya Tangke dan juga dengan Berginho. Tapi tiga yang saya bilang tadi di awal, di antara Sadil, Andre Jung dan William Barros itu pas, ya. Kalau bermain dengan 4-3-3 ini akan lebih bagus juga. Tentunya lebih attack, lebih menyerang. Tapi kalau memang mengandalkan dengan lebih sedikit pragmatis bagi Persib Bandung, ya bermain dengan 3-4-3 atau lebih bertahan, bahkan mungkin dengan 5 back atau 5-4-1, meninggalkan Andre Jung di depan, ada 4 gelandang yang ada di sana. Sadil bisa ditarik lebih ke tengah, ya, untuk bersama dengan Klok, Haye dan Luciano. Ya, ini akan bagus, 4 di tengah akan lebih kuat. Ya, kemudian ada 5 di belakang, atau bermain dengan 4-4-2, menempatkan William Barros dan juga dengan Andre Jung yang langsung ada di depan dengan 2 striker ini akan ditaruh di sana. Sementara 4 gelandang dan 4 pemain belakang. Ya. Bisa aja misalnya di belakang itu ada Putros, ada Eliano yang bisa bermain, Julio dan Matikardi, kemudian Sadil, Haye, Klok dan Luciano yang bermain tengah. Kalau dengan 4-4-2, tapi semua itu dikembalikan kepada Boyan Hodak, ya, yang lebih tahu, ya, untuk bisa menyusun, ya, formasi seperti apa yang akan ditampilkan menghadapi Lion City Sailors, karena Boyan Hodak pasti sangat memahami, belajar dari pertandingan pertama di GBLA. Tentunya dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisa membungkam, yang meredam tim tuan rumah yang berambisi menang, ya, dan bagaimana dia menginginkan Persib untuk bisa paling tidak mendapatkan 1 poin dari hasil pertandingan ini sehingga aman. Tapi sekali lagi saya bilang, ya, posisi menang akan jauh lebih baik, ya, karena kedalaman skuad Persib itu lebih bagus dibandingkan dengan kedalaman skuad yang ada di Lion City Sailors. Jadi dengan 7 kemenangan beruntun di semua ajang, ini menggambarkan bahwa Persib tim yang oke. Dari 7 kemenangan itu, ya, baik yang ada di Liga Super dan juga di ACL Championship League 2, itu 14 gol Persib menggelontorkan semua, ya. Ada 6 pertandingan tuh dengan hasil clean sheet, hanya 1 pertandingan menghadapi Selangor kan yang ada kebobolan 2. Jadi 14 gol dihajar, 2 kebobolan. Nah, ini menempatkan bahwa pertahanan mereka juga cukup tangguh. Dan Boyan Hodak kemarin mengakui bahwa pertahanan Persib ketika melawan Dewa dan menang 1-0 lewat gol penalti yang dibuat oleh Andre Jung itu menggambarkan kekuatan sesungguhnya di jantung pertahanan walaupun tanpa Barba. Tapi dengan dia melihat bahwa Eliano di belakang, ada Julio Cesar, Matikardi, Kakang, itu oke, yang menyulitkan bagi pemain-pemain Dewa untuk bisa menerobos masuk ke jantung pertahanan. Apalagi dengan penjaga gawang Teja Paku Alam yang tetap diandalkan dan menjadi sosok yang menjadi pemain kunci di bawah Mistar. Dan Teja pasti akan bermain juga saat menghadapi Lion City. Selamat bertanding, selamat berjuang untuk Persib Bandung. Semoga mendapatkan hasil yang baik, hasil yang positif untuk membawa Maung Bandung itu bisa lolos ke fase selanjutnya. Dan saya Bung Ropan, ciao.